tentang kejayaan maritim Kerajaan Nusantara. Pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara dan zaman sebelumnya, kehidupan masyarakat pada dasarnya bertumbuh pada pertanian dan kegiatan yang bersifat agraris. Beberapa komoditas yang dihasilkan di Nusantara antara lain kapur barus, merica, pala, cengkeh, nila, mur, kesturi, dan emas. Produksi komoditas ini tersebar mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Maluku dan Papua. Nugroho 2010. Masyarakat Indonesia pada masa itu kemudian memanfaatkan laut untuk mengangkut berbagai hasil bumi ini ke wilayah Nusantara lainnya ataupun ke India, Afrika, dan Cina. Beberapa penemuan di beberapa negara di Asia dan Afrika menunjukkan adanya peninggalan dari masyarakat Nusantara yang diperkirakan sudah berumur ribuan tahun. Peninggalan arkeologi ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia saat itu sudah memiliki ilmu dan teknologi perkapalan serta navigasi yang baik sehingga mampu menyeberangi Samudra Hindia hingga ke semenanjung India bahkan sampai ke Timur Tengah dan Afrika. Hal ini menunjukkan masyarakat Nusantara saat itu sudah mampu mengintegrasikan pengelolaan wilayah darat, pesisir, dan laut sehingga aktivitas di ketiga wilayah dapat saling mendukung satu sama lainnya. Beberapa kerajaan Nusantara dengan kultur peradaban maritim antara lain Kerajaan Kutai abad ke-4 Sriwijaya tahun 600-an sampai 1000-an, Majapahit 1293 sampai 1500, Ternate 1257 sampai sekarang, Samudra Pasai 1267 sampai 1521, dan Demak 1475 sampai 1548. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit tercatat sebagai kerajaan Nusantara yang pada zaman keemasannya menjadi adidaya karena karakter kemaritiman yang tertanam pada masyarakat. Pada kuartal ketiga abad ke-12, seorang penulis Cina mengatakan dari semua kerajaan Pasing yang kaya raya sekaligus memiliki simpanan barang-barang berharga dan banyak macamnya. Tidak ada yang melebihi bangsa Taksih Arab. Posisi kedua ditempati oleh Sepok Jawa atau Majapahit, sementara Sanvoji Sriwijaya di tempat ketiga. Marco Polo, seorang pedagang dan penjelajah Italia, juga menyatakan tentang Nusantara. Jumlah emas yang dikumpulkan di sana lebih banyak daripada yang dapat dihitung dan hampir tak dapat dipercaya. Kemudian dari tempat itulah para pedagang dari Zaitun, Hangzhou, Cina, dan Manji mengimpor logam mulia yang menurut ukuran impor masa kini jumlahnya sangat besar. Nugroho 2010. Sejak Kerajaan Kutai, masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan laut untuk aktivitas perdagangan dan pelayaran. Dengan teknologi yang ada saat itu, para penduduk melakukan kegiatan niaga antar pulau kerajaan, bahkan berlayar hingga pulau yang jauh seperti Sri Lanka dan Madagaskar. Kultur bahari dan maritim ini kemudian terlihat juga dalam aktivitas kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya. Kerajaan Sriwijaya di zaman keemasannya memiliki pelabuhan internasional yang besar dan menguasai perdagangan dan pelayaran di wilayah barat Indonesia hingga semenanjung Malaya. Berbeda dengan Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Sunda dan di wilayah Jawa Barat dan Banten saat itu tidak memiliki kultur bahari dan maritim yang kuat. Masyarakat di kerajaan ini umumnya melakukan aktivitas pertanian sebagai mata pencahariannya. Hal ini dikarenakan kuatnya armada maritim Kerajaan Sriwijaya saat itu yang kemudian secara berangsur-angsur diambil oleh kekuatan maritim Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit menjadi pusat
kerajaan maritim Nusantara yang berperan melindungi jalur perdagangan laut sebagai jalur utama perdagangan dan menghilangkan ancaman jalur laut di sepanjang wilayah laut Nusantara hingga kawasan di sekitarnya. Armada laut Majapahit sangat besar di masa itu. C.R. Boxer, profesor sejarah dari Inggris, mencatat total jumlah kapal yang dimiliki Fox pada tahun 1650, 1674, dan 1074. Sebanyak 74 kapal, 124 kapal, dan 81 kapal. Kapal ini dibutuhkan untuk memonopoli komoditas internasional di Nusantara. Kerajaan Ternate yang terdapat di wilayah Maluku Utara saat itu memiliki sumber daya rempah-rempah yang dikenal mancanegara hingga ke benua Eropa. Untuk mendukung aktivitas perdagangan rempah-rempahnya, Kerajaan Ternate membangun pelabuhan dan galangan kapal di beberapa pulau utamanya. Terdapat juga pelabuhan pendukung di beberapa pulau kecil yang bertujuan untuk membawa hasil bumi dari pulau-pulau kecil ini ke beberapa pelabuhan utama. Aktivitas perdagangan dan pelayaran Kerajaan Ternate serta kerajaan-kerajaan lain